Sasa sedang hamil 8 bulan. Suaminya bekerja jauh sebagai TKW, meninggalkannya sendirian di rumah mertua, Ferry, yang terkenal protektif tapi baik hati. Sasa menatap perutnya yang semakin besar, merasakan tendangan bayi di dalamnya. Hatinya campur aduk antara senang dan cemas. Ferry masuk membawa segelas air hangat. "Sasa, kamu sudah makan siang?" Tanyanya dengan nada khawatir. Sasa tersenyum lemah. "Sudah, Pak Ferry, tapi aku masih lapar sedikit." Ferry mendekat, menaruh tangan di bahu Sasa. "Aku tahu kamu capek. Jangan sungkan bilang kalau butuh bantuan ya." Sasa merasa hangat di hatinya. Meski kadang Ferry terlalu ikut campur, ada rasa aman tinggal bersamanya. Namun, kesendirian dan bayangan suami jauh membuatnya tetap rindu. Malam itu, Sasa duduk di teras, memandang bintang sambil mengelus perutnya. "Cepatlah lahir, Nak. Ibu rindu bertemu denganmu," bisiknya. Ferry menatap dari pintu. Ia tersenyum tipis, menahan diri untuk tidak terlalu ikut campur, tapi hatinya tetap ingin melindungi Sasa dan calon cucunya. Beberapa hari setelah malam di teras, Sasa mulai merasakan ketegangan baru. Ferry, mertua yang biasanya tenang, kini terlihat lebih sering menanyakan kabarnya. "Bagaimana perutmu hari ini, Sasa? Sudah terasa pegal?" Tanya Ferry saat Sasa sedang duduk di ruang tamu. Sasa tersenyum lemah. "Iya, Pak, tapi tidak terlalu sakit, hanya lelah aja." Ferry mendekat, menaruh tangan di bahu Sasa dengan lembut. "Aku tahu kamu capek. Jangan sungkan bilang kalau butuh bantuan ya." Sasa merasa hangat di hatinya. Meski kadang Ferry terlalu ikut campur, ada rasa aman tinggal bersamanya. Namun, kesendirian dan bayangan suami jauh membuatnya tetap rindu. Malam itu, Sasa menulis pesan untuk suaminya. "Sayang, aku rindu. Kadang aku merasa sendirian di sini. Tapi Pak Ferry baik, selalu perhatian. Semoga kamu segera pulang." Ferry melihat Sasa menulis pesan. Ia tersenyum tipis, menepuk bahunya. "Sabar ya, Sasa. Semua akan baik-baik saja." Perhatian Ferry membuat Sasa merasa hangat dan aman. Tetapi, hatinya tetap menunggu pelukan suami yang jauh di sana. Hari-hari berlalu dan Sasa semakin merasakan kehadiran Ferry di sekelilingnya. Setiap kali ia lelah atau merasa cemas tentang kehamilannya, Ferry selalu ada dengan kata-kata menenangkan dan bantuan praktis, dari menyiapkan makanan hangat hingga membantunya berjalan ketika perutnya terasa berat. Suatu sore, Sasa duduk di sofa sambil mengelus perutnya. Ferry datang membawa teh hangat. "Ini untukmu, Sasa, supaya lebih rileks," katanya sambil tersenyum. Sasa menerima gelas itu dengan rasa terharu. "Terima kasih, Pak. Aku kadang merasa bingung sendiri dengan semua perhatianmu." Ferry menepuk tangannya dengan lembut. "Aku hanya ingin kau dan cucuku sehat. Jangan salah paham, Sasa. Aku tidak ingin mengganggumu, hanya ingin membantu." Sasa menunduk, merasa campur aduk. Hatinya rindu suami, tapi kebaikan Ferry membuatnya merasa aman. Lebih aman daripada yang ia rasakan selama ini. Ia sadar bahwa perhatian Ferry bukan cinta romantis, melainkan kasih sayang seorang mertua. Namun kebingungan emosional tetap ada, membuatnya sering termenung. Malam itu Sasa menulis di jurnalnya, "Aku rindu suami, tapi Pak Ferry baik sekali padaku. Aku harus kuat dan tetap setia. Semoga bayi kita sehat dan semua ini akan segera berlalu." Ferry menatap dari pintu kamar, tersenyum kecil. Ia bangga pada Sasa, melihat keteguhan hati menantunya meski jauh dari suami. Namun ia juga tahu, tinggal di rumah yang sama dengan perhatian orang lain bisa membuat Sasa lelah secara emosional. Sasa kini memasuki bulan terakhir kehamilannya. Perutnya semakin besar, membuat aktivitas sehari-hari terasa lebih berat. Ia mulai merasa cemas tentang persalinan dan bagaimana menghadapi semuanya tanpa kehadiran suami. Ferry semakin aktif membantu. Pagi itu, ia menyiapkan sarapan hangat dan menyuruh Sasa duduk di sofa sambil mengelus perutnya. "Sasa, kau harus makan cukup dan jangan capek. Aku bisa bantu apa saja, jangan sungkan," ujarnya dengan nada tegas namun lembut. Sasa tersenyum lemah. "Terima kasih, Pak. Aku merasa beruntung ada di sini."
Namun, hati Sasa mulai merasa terbagi. Ia menghargai perhatian Ferry, tapi rindu suami membuatnya ingin segera bertemu. Kadang, Sasa merasa bersalah karena merasa nyaman dengan perhatian mertua, meskipun itu murni kasih sayang keluarga. Suatu sore, Sasa tiba-tiba merasa kontraksi ringan. Ferry langsung sigap, menenangkan Sasa dan memanggil ambulans. "Tenang Sasa, aku akan menemanimu sampai semuanya aman," katanya sambil menggenggam tangan Sasa. Di perjalanan ke rumah sakit, Sasa memikirkan betapa pentingnya kehadiran Ferry selama ini. Ia sadar bahwa perhatian dan kasih sayang mertua bukan pengganti suami, tapi membuatnya merasa aman dan dicintai, meskipun dengan cara berbeda. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sasa merasakan kontraksi yang lebih kuat. Ferry segera menyiapkan segala sesuatu dengan tenang, namun cepat. "Sasa, tarik napas dalam-dalam. Aku di sini, jangan khawatir," ujarnya sambil menepuk tangan Sasa dengan lembut. Di rumah sakit, Sasa merasa campur aduk antara takut dan bersemangat. Kehadiran Ferry di sisinya membuatnya sedikit lebih tenang. "Pak Ferry, terima kasih sudah menemani aku," bisiknya di sela napas yang berat. Ferry tersenyum, menahan emosinya sendiri. "Aku hanya ingin kau dan cucuku sehat. Kau kuat, Sasa. Aku yakin semuanya akan baik-baik saja." Ketika bayi lahir, tangisan mungilnya memenuhi ruangan. Sasa menatap bayinya dengan air mata bahagia, sementara Ferry berdiri di sampingnya, tersenyum bangga. "Selamat Sasa, bayimu sehat dan cantik," kata Ferry dengan suara lembut. Sasa memeluk bayinya, merasakan keajaiban cinta keluarga yang tak ternilai. Ia menyadari, meskipun suami jauh, dukungan dan perhatian Ferry telah membuat perjalanan ini terasa lebih ringan. Hubungan mereka kini dipenuhi rasa hormat, kasih sayang, dan kepercayaan. Beberapa hari setelah kelahiran bayi, Sasa mulai menyesuaikan diri dengan rutinitas baru sebagai seorang ibu. Suaminya masih jauh, tapi kini ia merasa lebih kuat karena kehadiran Ferry yang selalu sigap membantu. Setiap pagi, Ferry menyiapkan sarapan hangat dan membantu Sasa merawat bayi. Mereka duduk bersama di ruang tamu. Ferry menggendong bayi sebentar sambil tersenyum dan berkata, "Kau lihat Sasa, semua akan baik-baik saja. Kita semua di sini untuk kalian." Sasa tersenyum, menatap Ferry dengan rasa terima kasih. "Pak Ferry, aku benar-benar beruntung. Aku tahu aku bisa melalui semuanya karena bantuan dan dukunganmu." Ferry menepuk tangannya lembut. "Ingat Sasa, keluarga itu bukan hanya soal darah. Kasih sayang dan perhatian juga membentuk keluarga. Aku bangga padamu." Hari-hari berlalu dengan hangat. Suami Sasa akhirnya pulang dan keluarga kecil itu berkumpul lengkap. Sasa merasakan cinta yang utuh, dari suami, dari Ferry, dan dari ikatan keluarga yang penuh dukungan. Kisah mereka menjadi bukti bahwa kasih sayang dan perhatian bisa menguatkan hati seseorang bahkan saat jarak memisahkan orang-orang tercinta. Sasa belajar bahwa cinta keluarga tak hanya romantis, tapi juga dalam bentuk perhatian, pengertian, dan kehadiran di saat dibutuhkan.